Pagi hari ini kita berada di rumah Tuhan. Satu kerinduan kita rindu akan hadirat Tuhan. Kita rindu ingin menyembah dan menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Karena kita patut bersyukur karena sampai detik saat ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk menjalani hidup. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, hati kami begitu berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami ke hadirat-Mu Yesus. Karena anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan, hanya pertolongan-Mu yang ada di hidup kami. Keadaan kami susah, keadaan kami senang, pertolongan Tuhan selalu ada buat kami. Ketika kami menjadi anak-anak yang taat, ketika kami menjadi anak yang patuh Tuhan, ketika kami menjadi dengar-dengaran akan suara Tuhan, taat akan perintah Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan henti-hentinya terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Kita angkat satu pujian, pertolongan.
Terima kasih buat pertolongan-Mu yang luar biasa, buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami di tempat ini bersama dengan saudara-saudara kami Tuhan. Satu kerinduan kami ingin menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terlebih lagi kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang ditaburkan bisa bertumbuh di dalam hati kami. Kami akan siapkan hati kami menjadi tanah hati kami yang baik Tuhan, sehingga benih itu akan tumbuh berbuah-buah lebat, sehingga kehidupan kami bisa dilihat di luar sana Tuhan. Kami bisa berdampak Tuhan di luar sana. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami awali ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Puji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Masih kuat berdiri? Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Bersuka dalam Tuhan. Hari ini
akan siapkan hati kita. Kita akan siapkan telinga kita. Kita siapkan fokus kita. Bukan hanya memperhatikan, tapi kita fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita belajar menjadi anak-anak yang taat. Walaupun Bapak Rohani tidak ada bersama-sama dengan kita pagi hari ini Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada buat Bapak Rohani kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kita angkat satu pujian. Engkaulah perisaiku.
Sungaimu jiwaku rindu engkau, kala Tuhan lestari hatiku rindu menyembahmu. perjalananmu dengan kami satu minggu ini. Amin. Kami bertemu di tempat ini bukan satu kebetulan. Ya. Hanya orang-orang pilihan Tuhan yang bisa masuk ke sini. Amin. Ada rencana yang indah untuk kami semua. Yes. Masa depan penuh dengan bahagia, Amin. cerah ceria, Yes. harapan. Amin. Amin. Dan
kami percaya adakahnya hanya baunya ketaatan. Dan kami punya Tuhan yang selalu menemani kita. Kemanapun kita pergi, Dia selalu menemani kita. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun Dia ada. Dan kami tidak takut bahaya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya bagi Tuhan. Amin. Shalom. Alaikum, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tema khotbah saya, Tuhan kasihanilah aku. Begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, amin, untuk datang bertemu dengan saya, agar kita itu yang mestinya binasa, tapi supaya kita bisa diselamatkan, amin. Banyak orang salah, Tuhan itu kejam, sadis, betul, bisa begitu dia. Tapi dia tidak lakukan itu. Bukankah Tuhan Yesus itu datang bukan untuk menghakimi, melainkan Dia datang untuk mengasihi dan menyelamatkan kita loh. Ya, Dia mau diperintah oleh Bapaknya untuk menjadi manusia. Enakan di surga kan, kalau dia nggak mau bisa kan, tapi dia nggak mau, dia taati. Dia jadi manusia 100%. Dia datang kepada kepunyaannya. Coba bayangkan, kepunyaannya menolak Dia loh. Banyak orang yang mendengar Injil kebenaran, tapi mereka menolak Injil itu. Bukankah isi Injil itu adalah firman Tuhan? Apakah mereka menerima atau tidak? Kalau mereka tidak menerima, artinya dia tidak menerima siapa? Iya. Ya, betul. Tuhan sedih, Tuhan nangis. Kenapa kau menolak aku? Padahal kau adalah ciptaanku. Aku diperintah Bapakku datang ke dunia ini untuk jadi manusia, untuk bertemu dengan semua ciptaanku, ya kan? Tapi kenapa ada orang datang membawakan firman kepada orang itu malah menolak, malah menjauh, nggak mau dengar. Bilangnya apa? Itu pendeta itu bahaya itu. Dia mau cari duit itu. Dia ngomong-ngomong begitu dan maunya itu. Ya memang ada pendeta kayak begitu. Tapi kan saya nggak kayak gitu. Kenapa kau menolak saya? Bahkan kau datang kepada saya, kau bilang kau kurang, ya kan aku tambahkan. Ya kan? Bahkan pengen begitu, pengen begini, ya kan? Buat bayarin buat itu, ya kan? Kalau nggak punya saya kasih. Kenapa kau menolak saya? Artinya apa? Menolak siapa? Karena yang bawa saya, yang saya bawa siapa? Yang saya bawa adalah firman Tuhan itu sendiri yang saya bawa. Amin. Begitu banyak orang miskin, orang yang nggak punya, lihat, mereka minder, mereka malu, mereka putus asa. Kenapa? Terpaksa dia begitu. Kenapa? Seperti hidup ini tidak ada harapan. Oh, tidak ada harapan lagi. Ya sudahlah, aku lebih baik hidup dari belas kasihan. Coba aku datang kepada teman-teman, barangkali ada yang mau mengasihinya aku. Betul? Tapi kira-kira gimana? Berapa banyak orang yang bisa kasihan sama orang miskin? Nggak banyak loh. Bahkan teman dari kecil pun dia datang minta tolong diladenin. Dari kecil sahabat sama-sama, sampai dewasa besar sama-sama. Bedanya apa? Cuman bedanya ya kan, cuman apa? Yang satu banyak duit, yang satu nggak ada duit, gitu kan? Jadi mulailah mereka itu membuat apa namanya, level. Oh, lu level kelas bawah, lu level kelas atas. Tapi lu di bawah, lu jangan main sama gua. Nggak pantas main sama gua. Lu level gua berubah, level gua beda. Betul?
Ada nggak kita coba mengasihi? Tapi ada juga yang sengaja. Kita harus cerdik ya. Ada yang sengaja pura-pura miskin di lampu merah ya, yang gendong-gendong anak ya, anaknya boleh nyewa. Iya. Itu satu hari berapa orang lo disewain, digendong-gendong. Bingung saya, anak kecil itu disewa. Dan penghasilannya lumayan loh. Bisa dapat 500.000 lu sehari, dapat 1 juta lu bisa lo. Iya. Karena pura-pura minta dikasihanin. Itu harus cantik ya, lihat dulu ya. Iya. Jadi kalau orang seperti itu ya, mohon maaf ya, silakan Anda memilih. Kalau saya nggak mau kasih, peduli amat saya. Ya kalau dia nggak bawa anak lampu merah ya kan, dia minta ya kan, dia nggak mau mikir, saya tabrak sama saya. Iya. Kenapa? Ular ini, pura-pura nih ya kan, merusak citra anak bangsa, bikin malu Indonesia aja kan. Iya. Bapak kita bilang pajak penghasilan tertinggi di dunia itu di Inggris, pajaknya itu harus bayar 40%. Pertanyaan saya, rakyat ada yang miskin kan? Kaya semua. Negara itu kaya semua. Bahkan mata uangnya itu ya gambarnya orang hidup. Di dunia gambarnya uang hidup itu cuma negara Inggris. Sekarang Ratu Elizabeth sudah mati, ya kan? Diganti oleh Pangeran Charles menjadi raja, dan mata uangnya sekarang diganti, lagi dibentuk, lagi diubah gambarnya Pangeran Charles. Artinya apa? Gambarnya raja kan? Berarti milik siapa? Milik raja. Milik raja ya. Uang itu milik gua. Gambarnya gua hidup. Bayar 40%. Gak bayar. Pergi lu dari negara ini. Kau bukan warga negara Inggris. Keren gak? Bahkan di negara Inggris itu tidak ada, hampir tidak ada namanya sertifikat hak milik. Mau tahu nggak? Semuanya milik kerajaan. Keren apa keren? Iya. Kamu tahu nggak silsilah tentang kerajaan Inggris? Ya, kamu perhatiin baik-baik. Itu silsilah itu dari Kristus loh. Haleluya. Kerajaan yang paling tidak tergoncangkan di dunia. Kerajaan apa? Kristus. Inggris. Kuat. Malaysia, Australia, Hong Kong, Singapura, jajahan siapa? Ada yang miskin nggak? Semua jadi berkati. Saya tidak mau ngomong negara lain, cuma kalau negara yang lain kalau yang jajah miskin. Bahkan negara yang bilangnya canggih bisa begini-begini itu ya kan, jajah Indonesia melarat, jadi budak. VOC, Romusa, ya. Itu Indonesia jadi apa? Saya jalan-jalan kemarin ke Belanda, mohon maaf ya, dia pajang-pajang itu kapal. Ini kapal VOC pertama kali ke Indonesia, nyerang Indonesia pakai kapal ini. Saya bilang biadab, saya bilang di kapal. Kurang ajar dipajang-pajang, dia bangga-banggain dia. Tadinya saya pikir saya mau bakar itu kapal itu ya kan, cuma negara orang takut saya pikir juga takut bisa pulang gua ya kan. Kurang ajar tuh ya kan, pajang-pajang pasang bendera Indonesia ya kan, bikin malu aja kan. Indonesia itu sadar tidak sadar negara kita itu mental bu. Mental bu. Banyak yang gitu kita minta. Bahkan level atas pun begitu. Sadar tidak sadar. Itu adalah mental orang Ibrani yang ada di tanah Mesir. Ada tanah Mesir, betul gak? Mental Buddha. Kita itu generasi Joshua. Amin. Yang masuk ke tanah perjanjian. Karena kita itu bukan budak. Joshua bersama Kaleb gantiin Musa masuk. Oh, bangsa budak ini. Karena bangsa budak ini sudah berubah. Kenapa berubahnya? 40 tahun mereka menggerutu, ngoceh-ngoceh. Setiap hari lihat mujizat, laplok. Makanan dari surga turun, lihat tiap hari. Begini dan begitu. Pakaian dipakai, nggak kotor, nggak bau, tetap aja ngoceh-ngoceh. Padahal makanan turun terus setiap hari dari surga. Tiang api turun dari surga itu tidak pernah mati apinya.
Api tiang itu berjalan. Orang-orang Ibrani itu mengikuti tiang itu berjalan. Tiang itu berhenti, semuanya berhenti. Perhatikan, itu mujizat Tuhan. Ya. Betul. Tapi tidak mengucap syukur loh. Ya. Tuhan artinya dipimpin oleh Tuhan sendiri. Ya. Walaupun tiang itu belakangnya Musa dan semuanya ada 3 juta orang Ibrani mengikutinya, ya kan? Tapi tidak mengucap syukur loh, malah gerutu ngoceh-ngoceh. Betul. Banyak nggak kita kayak gitu? Banyak. Banyak nggak anak rohani saya yang mendengar sabda kebenaran firman Tuhan kagum, wow. Pertanyaannya ada yang mau ikut ya? Sedikit yang ikut. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Hanya orang-orang yang layak yang terpilih. Mereka lah yang layak masuk dapat mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan di bumi dan di sorga. Betul, betul. Ya. Kita bahkan di dalam keadaan sulit sekalipun, bahkan tahun 2023 ini banyak yang ngomong ekonomi tidak akan lebih membaik, bahkan memburuk. Itu kata lu, saya bilang. Karena saya enggak. Kenapa? Saya punya Tuhan yang luar biasa, amin. Kata mereka begitu kan, kata dunia kan. Ya. Kata Tuhan enggak. Betul. Yes. Bukankah waktu zamannya Yusuf terjadi resesi dunia, Ya. bencana kelaparan di seluruh dunia, Ya. ya Tuhan utus Yusuf untuk mengambil alih dunia. Amin. Ya. Biarin aja. Berarti kalau 2 tahun 2023 ini ada yang ngomong begitu, berarti akan ada yang ambil alih. Ya. Siapa itu? Kita lihat Satria Baja Hitam. Kita beraksi. Kita lihat nanti Tuhan bekerja seperti apa. Ya. Saya tidak bisa. Tuhan Yesus, mohon maaf. Aduh. Tuhan Yesus. Ya, saya tidak bisa bergerak tanpa Tuhan. Karena hidupku bukan aku lagi, melainkan Tuhan Kristus yang hidup di dalamku. Karena kalau sudah Kristus yang hidup di dalamku, menurut semua yang mendengarkan, kira-kira berani nggak hujat saya? Kalau orang yang sadar itu nggak berani loh. Tidak sedikit orang yang mengucap saya, mereka itu dikremasi loh. Nggak saya balas loh. Saya balas bisa nggak? Saya sapu rata bisa nggak? Karena latar belakang saya itu tukang sapu rata gitu. Tapi saya tidak sapu rata. Tapi saya mengasihi dia, mengampuni dia. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dan mengampuni kita. Haleluya. Keren apa keren? Ya. Wow, keren kan? Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, apakah kau mengasihiku? Aku mengasihimu Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Petrus, kedua kali Tuhan bertanya, apakah kau mengasihiku? Aku mengasihimu Tuhan. Beda nggak bahasanya? Ketiga, Tuhan bilang, Petrus, apa kau mengasihiku? Tuhan, kau sudah tanya 3 kali. Apakah aku mengasihimu Tuhan? Apa kau tidak melihat aku melebihi aku kasihmu Tuhan? Bahkan aku mengorbankan jiwaku dan ragaku. Aku mau Tuhan, aku ikutmu Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku sesungguhnya. Tuhan bilang apa? Sebelum ayam berkokok 3 kali kau telah menyangkal aku. Betul-betul. Hanya nggak orang ikut Tuhan di tengah jalan salah ambil keputusan. Ya. Banyak. Banyak. Sejak kapan? Sejak makin banyak duitnya, Iya. Betul. berubah dia, goyang imannya. Iman tergoncangkan. Wah, kata bapak saya, iman yang tak tergoncangkan. Ini mah iman tergoncangkan. Waduh, kebalik ngomongnya deh. Begitu ngeliat duit banyak jadi piktor. Pikiran kotor.
Bahkan di depan rasul-rasul sekalipun itu Petrus, betul? Safira ya, mereka berbohong loh. Dia bawa persembahan kaki-kaki rasul. Artinya itu duit di mana? Di kaki bukan? Mana orang sekarang taruh di kepala loh. Mau tahu nggak apa artinya kepala? Artinya Tuhannya duit. Tuhannya duit. Ke gereja hari Minggu nggak mau. Bahkan ada pelayanan iklan itu nggak mau. Duit. Lalu duitnya di mana? Di kepala. Rasul bilang taruh di kaki. Injak. Begitu bohong. Dai langsung. Baru masuk suaminya. Ngomong, ditanya, kenapa kau bohong aku? Pak, langsung mati. Lagi diangkat, diusung. Istri yang masuk lagi, suami gue kok dikotong nih? Kenapa nih? Dia ngomong yang sama Rasul itu. Mati lagi loh. Aduh, kasihan deh loh. Baru ngomong, bayangin kalau bohong itu apa? Mati. Makanya nggak heran pengkhianat itu mati. Untung latar belakang saya bukan pengkhianat. Banyak yang sekolah Alkitab, ya. Banyak yang latar belakang berpendidikan tinggi ya, tapi mereka pengkhianat semua. Tampangnya, casingnya seperti apa ya? Malaikat ya. Padahal saya lihat, itu bukan malaikat itu, tapi malaikat pencabut nyawa itu. Betul ya? Banyak begitu. Ada yang ngomongin saya loh. Dia itu bahaya itu. Kenapa tuh? Ular tua itu. Benar ular tua. Tapi ular tua itu udah 10 ganti kulit loh. Itu dulu. Aku bukan kecintaan yang baru ini. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Mengapa kau tidak percaya? Yang aku bawa siapa? Perhatikan kata-katanya. Perhatikan buahnya. Hai ular, saya bilang. Yang sekolah begitu. Mana buahmu? Apa yang kau lakukan? Nothing. Bisanya menghakimi, menghujat, betul kan? Ya. Bahkan orang-orang yang menghujat saya kasih semua loh. Saya nggak pedulikan. Karena keren. Doakan ya. Nanti saya cerita lah. Ini terakhir aja. Saya ngomong, kita lihat. Kita buka Galatia 6 ayat 9 dan 10. Amin. Iya. Ya. Mari kita baca sama-sama. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Amin. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selamanya masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kawan-kawan kita seiman. Amin ya. Amin. Sabda Tuhan amin ya. Ini Tuhan sendiri bukan yang ngomong. Artinya harus digenapinya, harus taatinya, harus jalankannya. Artinya kita itu harus punya belas kasihan. Artinya kita, kalau orang itu butuh, kita tolong. Tolong itu bukan hanya materi, betul? Orang susah, orang dari kolong jembatan datang minta tolong sama kita tolong. Orang yang latar belakangnya baru keluar dari penjara, dia datang ke kita harus tolong. Orang pengangguran gak punya duit, datang ke kita harus tolong. Tapi yang lain gimana? Membantu yang lain. Itu dulu nih. Wow, duitnya banyak nih. Ini tolong. Yang miskin, itu belakangan tuh, nggak usah ladenin. Di telepon, di WA, gak mau dijawab. Baru kejadian 2 minggu yang lalu nih, saya yang hubungi dia, tapi nggak mau sebut apa Tuhannya. Padahal saya mau ajak jadi join tuh. Artinya dia dapat grace itu kan? Saya bilang, sombong sekali saya bilang. Dulu sama kucing kurang gitu loh ya. Sekarang jadi pendeta ya, sekali khotbah ribuan gitu ya.
Gua ajak dia malah begitu ke gua. Aduh. Mau apa lo? Telepon Pak Pendeta digituin, kurang asem ngomong gitu. Saya ngomong gua bukan pendeta, gua penginjil. Kenapa saya mau tidak bukan nama pendeta? Karena pendeta itu titel jabatan ya imam seorang yang beragama Hindu. Dalam kitab coba baca ada pendeta nggak? Nggak ada. Makanya gue nggak mau, gue pinter ya kan. Dia mau jadi pendeta, ya udah lu nggak sadar lu ngomong begitu pakai titel gitu. Lu sebenarnya hamba Tuhan siapa? Hindu. Pastor ada. Gue mau pastor. Saya nggak minta loh. 2023 bapak saya itu mau melantik saya menjadi pastor dan diakui 47 negara. Sesungguhnya mohon maaf, saya bukan bangga. Saya bangga kalau saya bisa menyelesaikan apa yang bapak saya perintahkan. Yang saya dapat itu kehormatan buat saya. Saya tidak mau, saya tidak cari kehormatan. Saya cari Tuhan senang. Yaitu apa? Ikuti apa kata bapak saya. Betul. Amin. Ya. Kalau saya bisa menyelesaikan itu, saya sangat bangga. Yes. Itu adalah satu kehormatan yang luar biasa. Amin. Amin. Saya percaya Tuhan. Saya taat, saya jalan walaupun saya lihat sepertinya berat ya kan. Aku percaya Engkau menyertai. Karena Engkau pasti akan bela firman-Mu. Kau tidak akan pernah meninggalkanku. Aku sekalipun melalui lembah kekelaman, aku tidak takut karena Kau bersamaku. Amin. 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 Lihat, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya. Di bawahnya yang seiman, ya. Seiman itu kadang-kadang orang suka salah tafsir. Ada yang bilang begini, seiman itu ya kayaknya kita bantu adalah orang-orang Kristen aja. Orang-orang yang di luar Kristen jangan dibantu. Ya. Yang bikin agama siapa? Manusia. Kristen agama bukan? Ya. Kristen agama bukan? Dia bikin siapa? Manusia. Manusia. Ya. Berarti dia pilih siapa? Manusia. Pilih manusia, dia bukan ikuti firman. Ya. Yang lain, kepercayaan yang lain memang asalkan dia beriman, dia percaya Isa atau Tuhan itu juru selamat. Bukankah itu iman? Ya. Kita harus bantu. Ya. Di luar sana banyak loh yang percaya Tuhan Yesus, banyak bikin mujizat. Bisa luar sana banyak loh Tuhan Yesus, dia tahu loh. Ya. Betul. Ya. Bahkan mohon maaf, kepercayaan Buddhis pun tahu Tuhan Yesus juru selamat, bikin mujizat. Betul? Hindu pun percaya. Ya. Islam pun percaya. Katolik pun percaya. Bukankah itu iman? Dia datang kepada kita tolong dia. Kenapa pilih-pilih? Yang kaya aja dibantuin ya kan, tempelin terus ya kan. Kalau ketawa, aduh ya buset tuh, udah kayak malaikat sorga ketawanya, udah kayak Lucifer ya kan, nyenengin hati Tuhan kan. Oh Tuhan, inilah aku Tuhan, rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Keren ya ngomong gitu ya. Tuhan lagi nggak ada di tatanya, dia duduk. Dia nengok, nyembah gua. Tuhan juga gua ini. Sama nggak? Sama. Artinya apa? Lucifer itu naga tua, ular tua, betul? Artinya kalau orang begitu di depan kita itu yang berduit begini dan begitu, ada hamba Tuhan memuja-muja kita, ya sama nggak kayak Lucifer? Begitu meleng dia duduk di situ, begitu meleng dia rampas situ, betul ya? Maling. Kalau mau jadi maling ngomong sama saya ajarin jadi maling. Dulu saya jadi maling. Jadi kalau mau jadi maling tanya sama saya. Ya, saya ngomong punya
kalau baru mau jadi maling, baru belajar maling ya kan, itu cara yang begitu salah. Saya kasih tahu cara yang benar, begini jadi maling, itu baru keren. Ya. Jadi kita nggak usah ngomongin maling hari ini. Artinya lihat tuh, perhatiin tuh Tuhan bilang apa. Ya. Karena apabila sudah waktunya datang, ya itu sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, ya artinya ya engkau banyak berbuat baik, ya kan, kau akan menuai kebaikan selama engkau mampu, ya kan. Kau terus berbuat baik, jangan berhenti jemu-jemu berbuat baik. Amin, amin ya. Amin, 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 amin ya. Lihat tuh, ya kan, jika tidak menjadi lemah, artinya pada saat orang kita menjadi lemah karena kita sudah tidak berdaya, bahkan tidak punya apa-apa. Mohon maaf, kebaikan itu kan kembali kepada kita. Itu namanya hukum tabur tuai. Kita berbuat baik, kita menuai kebaikan. Kita menabur kejahatan, kita menuai malapetaka. Kita menyakiti saudara kita, ya kan? Kita menuai malapetaka. Ya. Orang menghina hamba Tuhan yang isinya Tuhan, ya kan? Apa yang dituai? Kebinasaan. Banyak loh orang yang ngatain saya nggak balas. Di WA kata-katain saya, pasang status doang, keren loh. Saya orang-orang baca statusnya. Amat, gue bilang ngapain kotor-kotorin mata saya. Iya, betul. Ngapain baca-baca? Kalau baca kan saya ngomong, bukan ucapan itu adalah doa. Ikut-ikutan ngomongin diri saya kan goblok. Jadi ngapain saya baca, biarin aja. Udah katanya biarin aja, apa perlu setan. Nah, kira-kira dia ngomongin saya 1 bulan ya adik saya, betul ya? Ini adik saya saksinya. Setelah itu 1 bulan kemudian dia ada di rumah duka apa namanya Usada. Kalau nggak salah 1 hari atau 2 hari itu dia dibawa ke Cilincing, dikremasi dan abunya dibawa ke laut. Keren. Enggak saya apa-apain, mati sedih. Ngapain kita menghakimi? Ya kan, kalau kita menghakimi begitu, ya kan? Jadi begini loh. Jadi kalau ada, kita harus mengasihi orang. Tuhan bilang apa? Kita mengasihi sesama. Wah, kalau kita masih mampu, kita kasihi terus. Ya. Terima. Kasih. Karena kita diberkati. Amin. Amin. Karena kita banyak memberi, Ya. kita diberkati. Yes. Karena kita banyak menabur, Ya. karena kita diberkati. Ya. Lebih baik banyak memberi Ya. daripada kita minta. Ya. Betul nggak? Ya. Daripada kita menerima, itu Ya. artinya Betul. banyak orang datang begini kita kasih. Ya. Lama-lama disadar nggak? Ya. Wow, itu orang ngasih terus kau makin kaya. Ikuti teladanku. Ya. Amin. Betul nggak? Ya. Kalau kau ingin serupa dengan aku, ikuti caraku. Ya. Banyak jalan menuju Roma. Betul. Saya pernah pergi ke Roma. Kau ikut saya, nyasar nggak? Ya. Ada orang yang nggak pernah ke Roma, bro. Anterin gua ke Roma dong, bro. Ayo ikut gue. Nyasar nggak? Ya, Sar. Seperti orang buta Menuntun orang mau nyebrang jalan, nuntun orang buta. Ya. Sama-sama ngeliat. Kita nyebrang yuk. Mati. Taruh mobil ya. Selesai nggak? Mati. Artinya ikuti jalan yang benar. Ikuti orang yang tahu. Ya. Ikuti dia yang punya jalan. Supaya kita sampai ke sana. Amin. Supaya kita nggak nyasar. Makanya kita harus punya Bapak rohani, punya Ibu rohani, yang isinya Tuhan, bukan isinya ular. Ya. Betul. Bahkan saudara-saudari saya juga banyak yang ular loh, biarin aja lah. Iya. Karena latar belakang mereka berbeda dengan saya, ya kan? Mereka itu sekolah kitab, mereka itu sekolah dari universitas manapun saya nggak tahu, peduli amat. Latar belakang saya itu dari dunia kekelaman. Ya. Dunia kekelaman berbicara apa? Satu, komitmen is number 1. Setia. Tugas, mandat, perintah dari Big Boss harus jalanin. Ya. Jalani sama dia. Ya.
Bahkan ditolong pespol pun sekalipun dia nggak akan ngaku. Ya. Kamu ngerti kan itu siapa? Ngerti gak? Ditodong pistol. Ngaku kamu siapa kamu kamu? Ini siapa? Kamu ngaku dia. Itu namanya setia. Ya. Betul. Ya. Bahkan dia pergi diutus bosnya. Dia pulang kalau sampai dia mati dia menang. Dia bangga loh. Ya. Bayangin. Kalau dia diutus bosnya, kalau gagal dia pulang. Dia katakan apa? Saya siap terima salah dan hukuman. Mau diapain? Oke. Ya. Keren gak? Ya. Apakah itu pola yang diajarkan Bapak kita? Betul? Kita setia ikuti Bapak kita yang isinya Tuhan. Sesungguhnya kita tidak melayani Bapak kita loh. Ya. Kita melayani Roh Tuhan. Betul. Betul. Amin. Tuhan Yesus datang ke dunia 100% betul manusia. Ya. Dia taat sama Bapaknya. Ya. Dia sampai taatnya kapan? Sampai dia mati di kayu salib demi Bapaknya. Ya. Makanya dia bilang, aku serahkan nyawaku Bapak. Betul? Ya. Ada yang salah ngomong lu, dia mati untuk Anda dan saya. Siapa bilang? Dia mati buat Bapaknya loh. Bapaknya baru menyerahkan untuk kita. Karena Bapaknya mengasihi kita. Supaya Anda dan saya bisa diselamatkan. Supaya Anda tahu pola yang benar seperti ini. Tuhan Yesus serahkan ke surga di Bukit Zaitun. Amin. Saat itu dia layak duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Kalau dia tidak taat, dia tidak layak duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin ya. Makanya dia dudukkan di sebelah kanan Bapa karena ini adalah anak yang kukasih. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Betul? Ya. Dan Tuhan Yesus punya murid 12 rasul, betul? Itu menjadi bapaknya, itu Tuhan Yesus menjadi bapaknya. Ya. Dan 12 rasul itu menjadi bapak untuk jemaat-jemaatnya. Dan jemaat yang sudah dewasa rohani menjadi bapak untuk jemaat-jemaatnya lagi. Terus sampai tahun 2022 ini, terus itu roh itu terus mengejar dan memimpin dan membimbing kita ke tanah, ke air yang bersejuk, menuju kehidupan yang kekal. Betul gak? Amin. Ya. Dan semua itu ada proses. Ya. Bahkan Tuhan Yesus mau duduk sebagai raja di sebelah Bapaknya itu diproses. Proses dia itu sampai mati. Kenapa kita cuma mau apa? Jadi rajanya, tapi kita tidak mau jadi prosesnya. Kenapa kita mau duitnya, tapi nggak mau orangnya? Artinya apa? Maling. Betul nggak? Betul. Yang gampang bagaimana? Instan kan? Ya. Gimana caranya? Maling kan? Maling. Kalau maling keren boleh, kalau maling gak keren jangan. Maling itu dua loh, maling keren sama maling gak keren loh. Ya. Kalau maling yang keren, ya kan sesuatu kita bisa lakukan. Ya kan seperti Robin Hood. Dapat dari atas, dapat yang gede, kita bagi-bagi sama orang miskin. Itu maling keren. Tapi kalau maling yang gak keren apa tau gak? Sahabat jadi tipu. Tipu sana, tipu sini. Kiri kanan tipu semua. Orang-orang terdekat tipu semua. Itu gak keren itu. Lihat. Iya. Jadi dia mendapatkan sesuatu yang berharga, yang banyak nilainya dengan cara menipu. Pada umumnya orang lebih senang ditipu daripada menerima kebenaran. Orang datang, ya ngomong promosi nomor 1. Orang investasi, datang dulu, miliar, ratusan, bahkan ditipu katanya. Saya belum pernah bisa ngomong sama anak rohani saya. Tahun 2023 ini urusan kamu ini berurusan dengan Barreskrim. Kaget. Kamu gak usah cerita, biar Bapak kami bicara. Saya bacain urusan kamu, internal kamu, dalamnya begini. Pak, semuanya. Kaget dia. Wow, dia bilang itu rahasia perusahaan. Kau bilang Father bisa tahu. Kamu baru tahu ya Father bisa ngomong begitu, apa isinya? Ya. Father ngomong sama kamu. Taat, lakukan.
Kalau tidak lakukan, kamu ikut di penjara. Iya. Keren kan? Dia taat, dia lakukan. Aman. Nanti jam 12 mau ketemu sini, 12 siang ini. Kita akan membahas satu pekerjaan yang gak umum. Karena yang saya hadapi ini ular tua. Berarti kan? Saya ajak anak rohani saya belajar bapamu ini menaklukkan naga. Kita lihat tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu memimpin kita. Karena saya itu orangnya Tuhan. Amin gak? Bukan sombong begini loh. Satu-satu saya ngomong ini. Yang sono sih bilang ya kan, kamu itu punya kerjaan gaji 15 juta. Diem aja. Kalau dia bilang bohong, dia ngomong lebih, ya kan gitu kan? Ya. Saya bilang, saya kalau ngomong jangan ada yang bicara. Kalau ada yang bicara saya tikat. Kamu gaji 15 juta, kamu tidak cukup dalam pekerjaan kamu, bahkan tekor setiap bulan. Kamu telah jauh, kamu bilang kamu anak Tuhan, saya bilang bukan. Kamu ngaku-ngaku anak Tuhan. Kalau kamu anak Tuhan, kamu akan lakukan seperti apa lakukan Tuhan lakukan. Ya. Kalau engkau Tuhan Bapamu, kamu akan seperti Bapamu. Ya. Like father, like son. Kamu seperti itu. Ya. Kamu anak gembala, saya bilang. Kenapa kau jauh dari Tuhan? Tuhan tidak pernah ninggalin kamu, tapi kamu ninggalin Tuhan. Satu persatu saya bacain. Ada berapa orang nih kemarin ya? Ada berapa? 5 apa 6? 5 ya? 5 orang. Saya bacain semuanya bengong. Kamu pengen, saya bilang kamu baru ketemu saya loh. Saya bilang satunya orang Ambon. Saya bilang kamu punya kerinduan ya, pengen punya rumah. Iya dia katanya. Cuma bingung caranya kan. Iya. Maukah kau ikut aku? Mau katanya. Tapi kita lihat proses Tuhan, banyak yang terpilih, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Hanya orang-orang pasukan, orang-orang khusus yang mau ikut saya. Saya sebutin satu-satu, dan nanti jam 12 ada satu lagi. Saya sudah ngomong, saya sudah membuatkan kamu menjadi orang terkenal. Kenapa tidak? Karena kamu tidak terhubung dengan saya. Kenapa? Karena Bapamu lagi bawa firman, kau tidak ada di rumah Bapamu. Di mana Bapamu berada, di situlah anakku berada. Ya. Anak harus mendengarkan apa yang dikatakan bapaknya. Ya. Anak harus bisa membuat bapaknya senang. Ya. Betul. Saya membuat bapak saya senang, banyak yang ngiri loh. Nggak peduli setan ya kan. Iya benar. Ya saya bercanda sama bapak saya ya kan. Yang lain bilang ini orang cari muka ini be. Ya. Betul. Bukankah Yusuf itu membuat bapaknya senang? Ya. Bukankah Yusuf itu adalah anak penghiburan bagi aku? Betul. Yusuf itu dibenci lu sama saudara-saudaranya lu. Betul, betul. Bukankah saya seperti itu? Dibenci sama saudara-saudara saya. Bahkan bapak saya bilang saya ini anak penghiburan bagi dia. Kita lihat marketplace, bukan marketplace. Jangan lihat, saya akan ambil alih. Sesuatu yang besar saya akan ambil alih. Karena saya datang itu bukan untuk membawa, tapi kalau Musa untuk dipilih untuk membawa bangsa Israel dari budak masuk ke tanah perjanjian, tapi saya ini diutus untuk mengambil alih. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bukan kuat, bukan gagah saya Tuhan. Tapi saya yang punya ketaatan. Ya. Itu saja yang saya punya. Yang lain tidak punya Tuhan. Taat itu taat. Apa yang dikatakan Bapa Tuhanku sendiri itu di dalamnya. Amin. Jadi banyak orang yang mendengar ya, wah sombong kali ngomong begitu. Wah, dia orang pengen jadi Tuhan. Hati-hati lu ya kan, menduakan Tuhan lu, berhala lu. Kau tidak bisa apa yang kau lihat itu. Yang tidak kelihatan itu kau tidak bisa lihat. Artinya engkau tidak percaya dengan apa yang aku katakan yang tidak kelihatan itu. Bukankah kau sendiri sadar tidak sadar setiap hari kau berdoa, pagi kau berdoa, doamu selalu minta diberkati, betul nggak? Bukankah belum terjadi? Ya. Betul? Ya. Artinya kau pasti yakin dengan diberkati hari itu kan? Bahkan kau ulang-ulang doa itu tiap hari.
Artinya engkau percaya yang tidak kelihatan itu. Amin. Amin. Tapi pertanyaannya, kenapa kau ulang-ulang? Enggak nggak? Karena kau nggak percaya. Iya. Ngomong aja udah terus terang. Betul. Diulang-ulang. Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Tuhan bilang udah gue berkati, coy, dibilang katanya. Coy, gue udah berkati lu kok minta lagi gitu loh. Kayak dia rusak bolak-balik gitu loh. Kalau kau percaya doamu sudah minta diberkati, gak usah minta lagi. Ya kan, itu sampai kau minta di mata Tuhan. Cukuplah engkau menyembah, bernyanyi dan memuji Dia dan memuliakan Dia. Ya. Betul. Ya. Lihat, artinya kau percaya, imanmu ada. Bukankah imanmu Tuhan bilang bisa mengalahkan dunia ini? Bahkan jika imanmu sebesar biji sawi, kau berkata kepada gunung ini tercapaklah ke gunung, maka gunung itu akan pindah ke gunung. Haleluya. Keren apa keren? Wow, kita buka Amsal. Amsal 19 ayat 17. Ya. Ya. Percaya? Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiuti Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Amin. Sadar nggak sadar? Kita menaruh belas kasihan, kita memberkati dia, kita menolong orang yang sudah susah, bahkan kita menolong orang yang dalam kesulitan. Sesungguhnya kita sudah memintai Tuhan. Ya. Tuhan berhenti, Tuhan nengok. Oh, ini orang beda nih. Kenapa? Dia tolong orang susah. Gue banyak berkatin orang, tapi dia berdoa. Bukannya Tuhan tidak berkati orang susah itu loh. Ya, Tuhan banyak berkati orang. Mungkin Tuhan kelewatan satu orang itu. Ya, tapi kamu ingat Tuhan lewat, cukup tolongin ya. Itu anak yang pintar. Cerdiklah seperti ular, tulus seperti mati. Mumpung Tuhan kita lupaan, kita tabrak langsung. Ya. Jangan kasih kendor. Begitu lewat, ya udah ditolongin sama dia. Keren keren. Kamu lihat perbuatan Tuhan dibalas semua. Saya bukan ngomong ngatain Tuhan bagaimana. Itu firman Tuhan, ya dan amin loh. Ya. Jika engkau orang susah itu datang kepadamu, sesungguhnya engkau memintai Tuhan. Betul kan? Kamu kan nanti satu hari tiba-tiba kau dapat rezeki gede banget ya. Kamu nggak sadar itu hasil kerjaan apa yang kau lakukan. Pada saat engkau dalam masa resesi, kebingungan, kok ada orang nolongin gitu loh, yang seperti malaikat datang menolong kita. Engkau tidak sadar itu hasil perbuatanmu loh. Itu firman Tuhan ya dan amin loh, digenapi loh. Percaya nggak? Coba perhatiin orang di luar sana yang mengerti firman. Orang susah datang, ya elah, ketok pintu aja udah gak dengar. Capek-capek, tok nggak dibukain loh. Kasihan lu, tangannya berbenjol-benjol berdarah-darah loh. Ya. Tolong saya, anak saya sakit, tolong ketok, nggak mau dibukain lu, pura-pura nggak denger. Ya. Aduh, kasihan ya. Apa sih yang itu yang kamu punya? Duit, uang, harta, tata, ujung-ujungnya apa? Wanita. Harta, tata, dan wanita. Apa hebatnya itu? Kau hebat kalau kau punya Tuhan yang luar Ya, biasa. amin. Kalau Tuhan itu hidup di dalammu, itu hebat. Ya. Kalau tidak, itu semua yang kau cari itu fana. Ya. Yang kekal itu yaitu firman. Ya, betul. Kalau kau cari firman, kau dapat yang kekal. Ya. Syarat menjadi orang hebat itu kau harus punya yang kekal. Ya. Syarat menjadi orang yang sukses dan berhasil, jangan pernah ngaku yang ada padamu itu milikmu. Ya. Semua bilang itu milik Tuhan. Yang ada padaku ini milik Tuhan. Ya. Ya. Maka yang Tuhan itu tidak terbatas. Ya. Maka yang tidak terbatas itu ada dalam kehidupan kita. Amin. 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 Yes. Sehingga engkau dengan sangat mudahnya dalam memberi. Ya. Betul kan? Ya. Maka tak heran dengan sangat mudahnya engkau diberkati. Ya. Amin apa amin? Amin. Terusin ya. Yes. Bagaimana kita tahu hati manusia itu baik?
Bagaimana kita tahu hati manusia itu tidak baik? Mau tahu kuncinya? Manusia baik atau tidak baik? Kita kalau lagi banyak duit datangnya, kita bingung yang mana domba, yang mana serigala. Waktu nggak ada duit, lagi kering, lihat domba yang datang itu yang kita bilang domba, pada pergi semua. Artinya itu serigala berbulu. Gampang, simpel. Kita tahu rambut orang sama hitam, betul? Ya. Peribahasa ngomong itu kan? Ya. Darah orang sama merah. Ya. Hati orang nggak ada yang tahu. Betul. Salah itu. Saya bilang tahu saya. Gimana pakai duit aja? Betul nggak? Iya. Jika kau serakah dalam uang ini mestinya dibagi-bagi, tapi tidak dibagi-bagi. Padahal kerjanya berdua, dirampas semuanya, betul kan? Iya. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Itulah ular, betul kan? Iya. Gampang lihat di manusia pakai apa? Duit, kelihatan. Begitu ada duit, abang disayang, gak ada duit, abang di. Enggak dibuang. Begitu lihat, wah dikejar-kejar duit tuh, ya kan? Orang kaya deketin terus, nah, hati-hati loh. Orang miskin deketin gak mau. Wah, ini kotor bau, udah gak mandi 5 bulan. Bau busuk. Jangan deket, enggak. Hati-hati loh. Kita mesti nolong orang seperti itu ya, Marenat ya. Bahkan sister saya Marenat ini pernah loh sama Pastor John loh. Orang gila dibawa pulang loh. Habis belajar sama guru saya loh. Ya, guru saya sudah meninggal. Apa yang diajarkan guru saya dipraktekkan loh. Bukankah itu iman? Begitu mendengar firman dijalankan. Bukankah itu namanya ketaatan? Dia kumpulin orang-orang gila loh. 27 orang. Dia tampung di rumahnya loh. Ya orang gila loh ya. Setiap waktu, setiap saat dia bisa teriak-teriak loh. Mau tidur kita stres tuh, teriak ini teriak kan 27 kan, kadang-kadang ngomongnya ngaco loh. Itu enggak? Ngomong sama tembok, ya kan? Ngomong sama itu pohon, gitu kan? Ngomong sama siapa, orang gila. Risiko nampung orang gila, ada apa-apa salah sendiri. Itu dibacok tuh. Sampai Marenat dibacok loh. Ini dibacok nih, orang gila. Ini pastor. Dibacok loh sama orang gila loh. Orang gila itu jarang mandi kan. Yang dibawa ke rumah itu hampir gak pernah mandi kan. Berbulan-bulan gak mandi kan, bawa banget kan. Dimandiin loh Pastor John pakai dimandiin loh. Buka baju, coba sabun dia main. Mana ada orang mau melayani kayak gitu. Mana ada pastor mau begitu. Banyak kan mana pilihan kah? Tapi kalau orang gila gak mau. Lihat dimandiin, disabunin, dipajuin, ya kan? Pagi-pagi diajak olahraga, ya kan? Ayo kita serang pagi, ayo kita serang 1, 2, ikut. Iya bapak, tuh dua. Orang gila ngikutin lo. Bayangin lo coba. Oh yang kiri, gitu kamu tabok, ya nurut. Orang gila lucu ya? Tapi orang gila itu jadi sadar loh. Orang gila itu kenapa stres? Kurang kasih sayang. Nggak ada yang mau sama dia. Dia pikir dunia ini tidak ada yang suka sama dia. Dia hidup sendiri. Pikirannya kosong. Maka masuk roja. Jadi gila. Rohnya itu keluar jadi normal. Udah normal disuruh pulang nggak mau lagi. Aku maunya di sini. Kurang asem kan? Kalau udah normal pulang lah, ngapain di sini? Masih banyak orang gila yang lain. Betul. Bahkan keluarganya tuh ada yang menolak loh. Udah sembuh ya udah taruh situ aja sembarangan. Betul nggak? Itu saudaramu, keluargamu, bahkan orang tuamu, betul nggak? Udah sembuh ya bawa pulang lah. Kenapa kau tidak mau terima? Kenapa kau taruh di sini? Nah, artinya itu orang yang dibuang bukan? Dianggap sampah nggak orang gila itu? Tapi kita datang kepada sampah itu, kita bersihin sampah itu, kita
kita mandiin sampah itu, kita dandani sampah itu, kita pakai parfum biar wangi, biar keren, biar top, betul nggak? Biar dilihat ganteng yang laki, yang perempuan biar lihat cantik, kita mandiin, betul nggak? Iya. Mau nggak orang lain kayak gitu? Hanya orang-orang yang punya hati hamba yang mau begitu. Iya. Bukankah Tuhan bilang, jika engkau membantu orang dalam kesulitan, bukan orang gila itu kesulitan jiwanya sakit kan? Iya. Sesungguhnya kau melindungi aku. Makanya tak heran. Perhatikan, anak-anak Pastor John dan Pak Renati diberkati. Iya. Kenapa? Itu adalah hasil dari apa yang telah dilakukan. Amin. Ya, mereka semua tidak pernah kesusahan, kesulitan. Amin, amin, amin. Ada aja rezekinya. Ya. Amin. Amin. Janganlah kau jemu-jemu berbuat baik. Ya. Ya, Ya, amin. Tuhan bilang, orang miskin itu selalu ada padamu, tapi aku nggak lama lagi nggak ada padamu. Ya. Artinya apa? Artinya Tuhan mau ke surga kan? Waktu di Bukit Jaitun dia ngomong dia. Ya. Artinya apa? Kalau aku sudah ke surga, ya, nanti ada yang penggantiku ya, Roh Kudus. Ya, Ya. itu ada di dalam rasul-rasul itu. Ya. Itu adalah Bapamu. Ikuti dia, ikuti teladan dia. Ya. Betul nggak? Ya. Kenapa orang bilang mendewakan orang? Kenapa bilang menduakan Tuhan? Padahal hal itu perintah Tuhan. Ya. Padahal itu sabda Tuhan. Ya. Kenapa kau tidak mau ikuti? Kenapa kau tentang? Betul kan? Kalau kau tentang, makanya nggak heran malah petaka datang sering berganti dalam kehidupan mereka. Betul. Ngaku lu semuanya yang pernah tentang bapak lu, kejadian lu nggak, sister juga pernah kok. Kemarin pernah kena kok. Masa bohong mas saya? Karena saya berdiri ada Roh Kudus lu. Ya kan pernah diproses juga, kena juga lu. Marah juga pernah kena. Pas John juga pernah kena. Untung ini kena doh, ampun deh. Amin. Haleluya. Kita buka Kejadian 8 ayat 2. Kita cepet ya. Lagi. Ya. Ada setoran saya lupa nih. Kejadian 8 ayat 2. Selama bumi masih ada takkan berhenti musim menabuh dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan dan siang dan malam. Artinya berbuat baik kita terbaik, berbuat jahat kita akan menikmati. Kita nabur uang, kita tuang. Itu sudah kau ucapkan, kita lewati ya. Tuhan datang untuk mengampuni. Tuhan datang bukan untuk menghakimi. Tuhan bahkan mengajarkan kita doa Bapa kami yang ada di sorga. Seringkali kita tidak bisa mengampuni karena banyak yang melukakan kita. Seringkali orang yang tidak bisa mengampuni, orang yang bukan saja melukakan, merugikan kita. Betul nggak? Dari segi hubungan, dari segi materi, bahkan dari segi apapun juga bentuknya. Pokoknya intinya bikin rugi, bikin sakit aja, kesel aja gitu. Betulnya. Bahkan ikat janji pun, pasangan suami istri pun, ya kan, dia hianati. Ada yang ngomong begini waktu pas pernikahan di depan pendetanya ngomong, aku berjanji akan setia sehidup semati sampai maut memisahkan. Ya, aku susah maupun senang, aku akan tetap ada bersama dia. Begitu susah ditinggal kawin lagi. Sakit hati nggak? Sakit hati. Janji-janji begitu. Itulah manusia. Manusia kalau berjanji dia suka bohong. Tapi Tuhan kalau berjanji dia tidak pernah mengingkari. Seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak ada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Amin. Keren nggak? Itu masa lalu kan saya ngomongin. Artinya Bapa kami yang ada di kuburan. Masa lalu Bapa kami yang ada di kuburan, bukan Bapa kami yang ada di sorga.
Sorga berbicara masa depan. Sorga berbicara apa? Harapan. Bicara apa? Di saat tidak ada harapan, kita percaya ada harapan. Di saat tidak ada berkat, kita percaya ada berkat. Karena kita percaya yang Tuhan katakan semua itu tidak kelihatan. Yang Tuhan katakan itu belum terjadi. Kita percaya itu pasti terjadi. Artinya apa? Engkau yakin pada saat nantinya saat engkau menuai, aku percaya. Sekarang begini, aku tabur. Pada saat aku menuai, aku akan menuai. Amin apa amin? Artinya engkau bisa melihat berkat Tuhan di depanmu. Kau percaya tidak kelihatan itu di depan. Itu luar biasa banyaknya. Kalau kau menoleh ke belakang, Bapak kami ada di kuburan. Artinya engkau sedang menggali, menguber berkat yang ada di belakang. Sakit hatimu, luka hatimu, kerugianmu, kau dendam, kau kejar di belakang. Engkau menggali kuburan sendiri namanya. Ngerti nggak? Ada berkat nggak? Makanya tak heran kau kejar yang di belakang, yang di depan tidak dapat. Karena Tuhan bilang di depan. Bahkan Tuhannya aja mengampuni lu dosa kejahatan perbuatanmu lu. Dia melupakan semuanya lu. Tuhan bilang aku sudah lupa. Betul nggak? Tuhan, waktu kita datang, Tuhan aku bertobat, Tuhan aku mau dibaptis, Tuhan aku diberi Roh Kudus. Bersih nggak? Bersih. Ya kan? Tuhan bilang, Tuhan dulu aku berdosa begini. Enggak. Kenapa? Aku nggak ingat kok. Kenapa? Engkau beda kok. Engkau ciptaan yang baru. Itu yang lama kan sudah berlalu itu. Yang baru sudah datang. Amin, amin. Wow. Kemudian Tuhan bilang akulah jalan. Tuhan bilang akulah kebenaran. Tuhan bilang ada kehidupan. Di saat tidak ada jalan kita bingung, Tuhan adalah jalannya. Di saat kita mencari kebenaran, di luar kebenaran itu kita jangan mendengar nasihat orang fasik. Kita mendengar apa yang dikatakan Tuhan, yaitu firman itu sendiri. Firman Tuhan adalah kebenaran, betul ya? Otomatis engkau mendapat kehidupan. Amin, amin. Keren apa keren? Saya tancap kasih buruan nih, memang berwaktu. Kita buka Efesus 6 ayat 1, 2, dan 3. Baca ya satu persatu. Orang di sini udah tahu nggak apa-apa. Karena ini masuk YouTube biar banyak yang mendengar sabda Tuhan ini, kebenaran ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita baca Efesus ayat 6 ayat yang pertama. Ayo kita baca sama. Hai anak-anak, taatilah orang-orangmu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Anak-anak harus taat kepada orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya apa? Orang tua rohani, bapak rohani, ibu rohani. Kenapa ditaruh nomor 1? Karena Tuhan itu di situ. Amin. Karena di dalam bapak rohani isinya Tuhan. Makanya ditaruh di ayat yang pertama. Kenapa yang nomor 2? Kenapa gaji pertama? Karena kau harus taat. Dan itu apa yang kau tidak suka, itu namanya taat. Saya kasih uang nih, bro. 1 miliar nih kau jalan-jalan kau ke Perancis. 1 miliar kau berangkat kau pergi ke Amerika, ke New York, ke Beverly Hills, langkahnya. Langkah. Senang gak? Saya bilang, Bapak rohanimu suruh kamu pergi ke Afghanistan, ketemu dengan Taliban kepalanya. Saya kasih 1 miliar, kamu bawa keluarga kamu ke sana. Selesai hidupmu. Dipotong gak kepalamu. Bahkan handphone di sana tuh dibakar semuanya lu. Lu nggak? Berapa juta handphone dibakar semua lu. Saya lihat di berita sih bilang gila nih kalau itu, ya. Kamu kalau disuruh sana, kalau kamu jalan tuh namanya taat. Taat itu apa yang kau gak suka. Betul ya? Tapi kita bisa taat. Itu luar biasa loh. Amin. Itu bukan yang kedua. Hormatilah. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji. Amin. Kita menghormati ayah dan ibu jasmani kita. Artinya kita sayang sama dia. Dia bajunya jelek kita beliin. Dia sakit kita obatin. Kita temenin dia sayang-sayang.
Mama Bapak cepat sembuh ya. Kita menghormati dia, kita mengasihi dia, kita menyayangi dia. Mari, karena kita tahu, kita sadar, kita lahir, kita kita berak di celana, kita kencing di celana. Bahkan tidak sedikit tangan kotoran orang tua kita itu pegang kotoran kita. Sampai mereka sudah tua, sampai sudah pikun, sampai bahkan begitu seperti anak kecil, ya kan? Mama, kau begitu sama dia. Dia berak kencing celana kau cuci. Dulu dia nggak ada giginya loh. Begitu dia kau buang kotoran, dia tertawa-tawa lah. Lucu dia anak ini. Dia berak lagi, dibersihin lagi, dia berak lagi. Artinya apa? Dia nih anak makan dia cepet, dia prosesnya ya. Dikasih makan udah lama, prosesnya cepat keluar lagi gitu. Artinya minta makan lagi, dikasih lagi makan. Sadar gak kamu? Dia begitu mengasihimu, begitu menyayangi orang tuamu. Makanya Tuhan hormati. Betul. Kalau kau tidak bisa menghormati kamu, tuh anak itu orang tuamu, selesai hidupmu. Ada cerita maling gunang ya? Tidak bisa menghormati orang tuanya ya? Ada cerita batu menangis ya? Jadi batu. Itu bukan dongeng, itu benar kisah nyata. Karena tidak bisa menghormati orang tuanya itu kutuk itu anak jadi batu. Batu itu menangis keluar air sampai sekarang. Betul? Jadi kita lihat ya, semua itu belajar dari sejarah. Bukan kita ikuti sejarah itu, kita kejar dari bukan. Tapi kita belajar dari sejarah, jangan sampai terulang di masa depan. Amin ya? Amin. Nomor 3 kita lihat ayat ketiga. Ayo baca. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Arti berbahagia artinya kau diberkati. Kau lulus ayat 1-2, kau sudah tentu bahagia. Yang satu itu yang tidak kelihatan, karena itu yang rohani. Yang kedua yang kelihatan kau hormati, itu namanya jasmani. Sudah tentu kau bahagia. Kau diberkati, kau sudah tentu banyak duit, sudah tentu kau kaya, sudah tentu kau bahagia, tidak penyakitan. Kalau banyak duit, banyak penyakit, itu bukan bahagia, betul gak? Tapi banyak duit, tapi engkau tidak sakit, engkau keluarga bahagia, harmonis, ketawa-ketawa, sudah tentu umurmu panjang, artinya itu kebahagiaan itu panjang. Amin, amin. Amin. Yes. Kenapa keren ya? Bisa kau mentaati. Ya. Amin. Ya. Benar, kalau bisa nanti saya utus yang jadi anak rohani saya utus ke Afghanistan. Ya. Saya kasih modal. Temui itu kepala Taliban. Ya saya nggak tahu kepala siapa ya, istilahnya kayak Osama bin Laden, silahkan temui dia. Ya, kalau kau taat lihat. Ya. Tangan Tuhan bekerja melindungimu. Ya. Tangan Tuhan itu membekalimu. Ya. Kau bukankah diutus tengah kawanan serigala? Ya. Itu kan? Ya. Engkau diutus di tengah-tengah kawanan serigala siap menerkam kamu. Bukankah begitu? Ya. Aku tidak mengutus kamu di tempat enak-enak. Artinya engkau siap masuk ke medan tempur. Ya. Artinya engkau tetap dalam proteksi Tuhan sehingga engkau tidak akan luka. Amin, amin. Walau 1000 rebah di sisiku, bahkan 10.000 di sebelah kananku, aku tidak akan pernah takut karena kau bersertaku. Haleluya. Keren. Tancap gas, jangan kasih kendor. Kita lihat cerita tentang haleluya. Cerita ya. Ini cerita berapa tahun yang lalu. Ini ada cerita mungkin pernah dengar ya. Cerita tentang kesaksian ya, cerita ya. Jadi ada seorang janda yang mempunyai anak ya. Dia tidak punya rumah, dengarkan semuanya. Dia tidurnya di emperan. Dia hidup dari belas kasihan. Dia memungut makanan tidak sedikit dari tong sampah. Dia tidur itu ya kan, kalau malamnya kan itu ya, itu selimutnya adalah awannya.
Bahkan dia mengumpulkan plastik kalau hujan untuk menutupi dirinya agar tidak basah. Artinya dia tidak punya rumah. Betul-betul. Tapi anaknya setia, sayang, menghormati ibunya. Satu ketika ibunya tidak bisa mencari nafkah untuk dia, anaknya dan ibunya. Ya, dari hasil tong sampah dia ambil plastik, dia ambil kardus, dia dikiloin, ya dia tidak bisa ngambil karena ibunya sedang sakit. Dengarkan ini penting dengar ya. Jadi kan, pada saat ibunya sakit, anak itu masih di bawah 10 tahun. Anaknya bingung. Anaknya coba bisa berpikir kalau ibu sakit, obatnya obat tuh. Padahal neng, jadi tanya gimana? Ya tempat jualan obat lah. Ya, kalau tanya ke dokter, konsultasi bayar. Yang paling gampang tanya ke toko obat kan. Maka ada satu tempat, ya tempat kuliner. Di tempat kuliner itu ya ada toko obat di situ. Tempat kuliner, tempat makanan ya. Anak kecil itu datang masuk ke toko obat. Dia menceritakan ibunya sakit ini. Ibunya batuk, gini dan begitu. Ibunya tidak bisa jalan, begini dan begitu. Obatnya apa? Disiapin obatnya. Ini obatnya, nah oke. Begitu obat yang ditaruh di meja, diambil obatnya. Dibawa lari obatnya sama anak itu. Karena anak itu tidak punya duit. Ngerti? Dikejar ya? Kejar loh. Kamu tahu gak anak itu dipukulin kepalanya, maling kamu, kecil-kecil udah jadi maling, bilang katanya. Betul gak? Dia bilang maafin saya, dia bilang saya ini ibu saya sakit, gak peduli kalau gak punya duit jangan beli obat. Banyak orang begitu. Ya. Kalau gak punya duit jangan beli obat, jangan datang ke saya, malah jadi maling. Yakininya, diomelin gak? Ya. Dilihat di banyak orang. Di depannya itu orang dagang Chinese food ya, masakan tradisional Chinese yang tukang masak ya bosnya. Dia lihat kalau anak kecil dipukulin begitu kan, dia samperin. Dia dagang laki bapaknya dengan anaknya. Bapaknya nyamperin, jangan kau pukul anak ini. Anak ini malah biarkan saja, ini kan masih kecil. Kenapa kau hajar begitu? Saya rencana membawa kantor polisi. Jangan kau lakukan itu. Apa yang merugikan kamu? Dia mencuri obat. Obat untuk siapa? Untuk ibunya karena sakit. Ya sudahlah. Berapa obat itu? Dia bilang sekian. Udah sini saya bayar. Betul kan? Ya. Apa gara-gara begitu aja kamu pukul anak kecil begitu? Para anak kecil ini berbuat yang benar. Buat ibunya. Bukan untuk dirinya. Bukan mencari keuntungan. Selesai. Di dalam perempuan itu anaknya melihat, Papa, anak itu kasihan nih ibunya sakitnya. Papa, masak ya. Kita masakan ke papa aja gue masak. Masak buat mamanya, buat dia juga ya. Karena enggak? Anak tunggu sini nak, jangan pergi. Tunggu. Aku mau masak buat ibumu. Karena kamu sudah melakukan yang benar di mataku. Karena kau menghormati ibumu. Amin. Ya. Masak. Wah, dia ketawa. Senang loh. Dibikin yang terbaik loh. Anaknya bungkus. Kasih ibumu ya. Kalau kurang datang lagi ya. Tiap hari yang di sini ya. Bilang kalau kurang mau makan, bilang sama saya kalau mau makan ya. Keren. Ada nggak orang seperti itu? Ya, ada orang kayak gitu, jarang langka. 30 tahun kemudian, perkembangan zaman berubah. Masuk era digitalisasi. Orang yang dagang tradisional itu ketinggalan zaman. Betul? Ya. Orang tidak banyak belanja, maunya belanja online. Ya. Sedangkan orang itu jadul. Ya. Ketinggalan zaman. Betul ya? Sehingga makanan ini kurang laku. Betul ya? Saingan semakin gila, semakin hebat. Ya. Dan tiba-tiba bapaknya yang tukang masak bosnya itu sakit. Lagi masak, ada anaknya perempuan sudah gede loh, 30 tahun gede kan? Ya. Bapaknya itu pingsan dan dibawa ke dokter, mau nggak mau
Sampai di dokter diagnosa harus dioperasi, tindakan operasi karena kepalanya ada sesuatu, tumor otak. Kalau tidak dioperasi, selesai hidup bapak ini. Anaknya bilang, dia nggak mau bilang dia nggak punya duit tuh. Anaknya bilang, dia belajar dari orang itu ya. Dia bilang operasi saja, tanda tangan semua ya. Kalau sampai bapaknya mati bukan tanggung jawab dokter. Silakan tanda tangan. Dia ambil tindakan. Anaknya pulang, dia pasang pelang gitu. Toko itu tempat dagangnya. Toko ini mau dijual. Karena dia mengasihi bapaknya, menghormati orang tuanya. Lu kamu ngerti ya? Itu sudah berapa puluh tahun ditulis mau dijual. Bayangkan coba. Ngerti gak? Ya. Itu namanya menghormati, mengasihi orang tuanya loh. Ya. Mau tahu lah, selesai operasi, operasinya sukses dan berhasil. Datanglah tagihan rumah sakit ke kamarnya loh. Karena sudah waktu dia pulang. Mentaran anaknya bacain buka aja lalu datang, amplop datang. Aduh gimana nih? Buka amplopnya. Yang pertama sekian harganya, 2 sekian, 3 sekian, 4 sekian, di total sekian, pokoknya berapa miliar lagi tuh. Aduh, jual toko aja masih nggak cukup lu buat biaya bapaknya lu. Ditulis mengapa? Sudah lunas terbayar 30 tahun yang lalu. Anak kecil yang bawa obat itu, dia menjadi kepala rumah sakit. Itu akibat perbuatan baikmu. Ngerti ya? 30 tahun kemudian anak itu menjadi bos rumah sakit. Anak itu menjadi dokter spesialis bedah yang mengoperasi bapaknya. Itu anak kecil itu. Ya. Amin. Jangan kau lihat orang susah itu tidak bisa apa-apa. Satu hari orang itu bisa mengalahkan dunia. Kita mana tahu orang itu bisa jadi orang hebat. Betul ya? Amin. Ya. Bayangkan coba, ditulis sudah dibayar lunas 30 tahun yang lalu. Ya. Kapan? Sejak engkau memberikan aku obat untuk ibuku. Engkau memberikan makan untuk ibuku dan aku. Itu sudah kau bayar 30 tahun. Itu sudah lunas. Stop. Nangis lo orang tuanya lo, anaknya lo. Ngerti gak? Itu arti dari jangan jemu-jemu berbuat baik. Suatu hari kamu akan menuai kebaikan. Amin, amin, amin. Sister naik kita nyanyi. Yes. Sister. Jadi terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan ini begini. Ya. Anda diberkati nggak? Ya. Terima kasih ya, Tuhan Yesus berkati ya. Ya. Kita nyanyi ya. Minta mic satu lagi dong, sister mau nyanyi nih. Pemain musik naik ke atas. Ya. Minta mic satu lagi mau nyanyi. Tidak lagu itu. Luar biasa, my brother. Amin. Terima kasih sister. Si Tuhan ya, semua diberkati ya. Amin. Sepertinya tadi bilang semua sudah dengar, tapi ada banyak hal yang baru yang Ya. dilupakan. Betul. Kemarin brother telepon, saya bilang sekarang ketika saya diproses oleh Tuhan, saya terbalik. Dari kecil kata brother nggak pernah dikasih uang jasa. Kalau saya dari kecil dimanjain, sekarang Tuhan habisin semua sehingga saya baru bisa nabur lagi. Saya bilang, brother kemana? Tukang sampah, satpam. Dulu kasih makanan orang di bypass, orang susah. Sekarang ketika mobil saya diambil, bahkan rumah saya 12 saya diambil, anak saya, suami saya, semua habis. Tapi kasih Tuhan tetap ada di dalam saya. Amin, amin, amin. Saya bersyukur. Ya. Sepertinya dalam hati yang berat itu sederhana dan orang sudah banyak tahu. Tapi ada banyak hikmah yang saya dapat. Ya. Makasih Pak. Ya. Ya. God bless you. Amin. Ya. Tuhan berkati. Kata sister tadi nanti tambahin sister. Apa yang kita mau tambahin? Pegang ini. Jangan jemu-jemu berbuat kebaikan. Amin. Tuhan kasih anaknya. Bukan buat manusia. Dia berkorban untuk bapaknya. Orang bilang dia mati karena ditombak orang lain. Bukan. Ketika dia menyerahkan nyawanya, Ya. terimalah Bapak. Sudah selesai. Amin. Kalau dia tidak serahkan nyawanya,
dia tidak mati. Ya. Demikian kita serahkan nyawanya kepada Bapak rohani kita, Ya. bukan kepada Bapak yang kita lihat memaksa. Yang kata orang kau menduakan Tuhan, bukan. Yang ada di dalamnya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita akan pulang dengan dimensi yang baru. Yes. Rubah paradigma kita. Amin. Haleluya. Ya. Ikutin teladan Ya. yang ada di dalam Tuhan. Betul. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Amin, amin, amin. Kita nyanyi. Ora bersika buriala buriala bersika. Impala yala buriala buriala. Ora basaka buriala buriala. Buriala bersika buriala buriala. Amin amin sister. Kasih Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kamu. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur pada kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah hidupku. Ku sembah Puji Tuhan. Kita berdoa. Kita satukan roh kita. Kita menghadap Tuhan kita yang baik, yang luar biasa, yang dahsyat bagi kehidupan kita. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, syukur kami naikkan kepada-Mu. Biarlah pujian ini menjadi satu penyembahan yang harum di hadapan Engkau. Terimalah ya Bapa, seperti katakan brother saya, hidup kami hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kami percaya saat ini ada banyak hal yang dibukakan. Biarlah itu menjadi kehidupan kami hari lepas hari. Ini bukan perkataan biasa-biasa, bukan teori, tapi benar-benar dilepaskan kehidupan Tuhan untuk kami teladani. Biarlah kasih itu jadi bagian kami, yang kami akan aplikasikan dalam hidup kami hari lepas hari. Diberkatilah brother saya, istri, anak-anak kasih dan keluarga besar. Di dalam kehidupan hari lepas hari ada banyak hal yang Tuhan akan bukakan. Berkat-berkat jasmani,
bahkan berkat-berkat rohani. Dan kami berkatakan seluruh keluarga besar akan ambil bagian dalam kerajaan Tuhan. Kekudusan Tuhan jadi bagian mereka. Terutama kami yang sudah menerima benih ini. Biarlah benih ini bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Dan sempurna ada di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kami semua bisa disanding dengan Engkau ketika tiba saatnya. Dan apa yang dikatakan tadi, bahwa benar-benar kasih itu yang dari Tuhan sudah dilimpahkan bagi kami. Biarlah setiap kami tidak jemu-jemu berbuat. Karena itulah yang Tuhan teladani bagi kami, kebaikan Tuhan yang abadi. Sehingga kami akan tiba pada kekekalan, kami akan menuai hasilnya. Sekali lagi, ambil bagian dalam kekudusan Tuhan. Apapun yang keluar dari kehidupan brother saya, itu jadi berkat bagi orang sekitarnya. Bahkan di mana komunitasnya hari lepas hari dia datangi, ada banyak orang yang akan mengaku bahwa Yesus Engkau adalah Tuhan. Karena pesirnya Tuhan ditaruh di hatinya. Kami percaya mereka akan mengikuti jejaknya, karena dia membawa kehidupan Tuhan. Itulah dimensi apostolik, membawa kehidupan Kristus. Hari lepas hari dia semakin membawa banyak perubahan. Dia berbeda, tidak akan ada banyak orang akan terhubung di dimensi ini untuk mengambil alih guna kemuliaan bagi nama Tuhan untuk bangsa ini. Kami percaya Tuhan juga Bapak Asaf yang ada di Muar, Mang Doran, Samuel, Sister Sari dan Brother Kaleb dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Ada banyak yang dilepaskan Pastor Tundir Bakari. Dia akan bawa pulang berkat yang luar biasa, berkat rohani. Kami akan menerima impartasi yang luar biasa. Siapa yang dibuatkan 2023, kami akan hidup dalam kelimpahan. Kami tidak mendengar apa prediksi dunia. Kami berbeda. Kami ada di Gosen. Kami dipelihara oleh Tuhan. Untuk Tuhan dipermuliakan, bukan untuk kami. Sekali lagi minta passionnya Tuhan taruh di hati kami semua. Taruh di hati brother saya, istri, anak kasih. Dan kami akan melihat sesuatu hasil yang luar biasa yang Tuhan akan berikan bagi keluarganya, bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah kami kedebatan. Pada akhirnya ketika Tuhan datang kembali, nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Terpujilah Engkau kekal selamanya buat perbuatan Tuhan yang ajaib pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami lepaskan berkat Tuhan bagi brother saya dan istri. Berkat pewahyuan firman yang lebih dan lebih lagi. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah melakukan bagi brother saya. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Anak dan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami lepaskan berkat Tuhan bagi brother saya dan istri. Berkat pewahyuan firman yang lebih dan lebih lagi. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah melakukan bagi brother saya. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. God bless us all.